wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kuliah pengembangan media promosi kesehatan ya. Yang pertama yang terhormat Pak Niwa ya sebagai narasumber, atau lebih akrabnya karena kita sering hampir tiap tahun nih kita undang. Saya nyebutnya Akang ya, Pak Akang lah ya. Kang Niwa, beliau ini Kang Niwa aja. Orang Cirebon tapi dari kecil di Jogja Jawa, ya? Di Jogja. Okay. Di Jogja. Beliau ini asli produk SKM, sarjana masyarakat. Kemudian konsennya di media ya, Kang? Betul. Di media promosi kesehatan dan bisnis sebetulnya. Bisnis tadi sini bentar. Di bisnis jadi banyak mengelola media-media ya, terutama yang sekarang mah harus dioptimalkan untuk media sosial gitu. Nah, jarang sekali kalau kita lihat fenomena, jarang sekali orang Kesmas khususnya yang mau konsen ke situ. Betul. Padahal ya fenomena di lapangan kita itu banyak kegiatan, hanya publikasinya yang kurang. Betul. Nanti Kang Niwa mungkin akan melengkapi. Jadi captionnya apa saja nih supaya nanti mudah untuk dibuat dokumen resmi. Tidak hanya cekrek foto gitu kan, tapi minimal ya cekrek foto diposting ya ada gitu ya. Nah itu kejadian juga ketika kita akreditasi misalkan kampus, ya kita juga keteteran, nggak ada di foto-foto. Apalagi yang sudah senior ya, barangkali di sini ada Bapak Ibu dosen yang sudah senior, nggak mau itu didokumentasikan, dipoto. Ya padahal sekarang mah memang harus ya. Di dalam kerja saja saya setiap kegiatan sorenya ngisi kinerja harus dilampirkan, ada fotonya gitu. Lagi ngajar online begini kan harus dipoto juga. Betul. Ya nanti admin screenshot ini harus. Ya, nanti sore diupload. Betul. Kalau nggak diupload nggak digaji, nggak keluar gitu. Ya itu dikira hoax. Ya ujung-ujungnya ya sebetulnya positif sih buat kita. Untuk Amin. Kang Niwa ini juga beliau membina beberapa puskesmas ya Kang, puskesmas untuk dioptimasi untuk media sosialnya. Ya terakhir ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berkah juga buat narasumber. Kemudian mohon disimak untuk para mahasiswa, wayahnanya sampai jam 12 mah jangan pada keluar dari Zoom ini. Baik, itu saja dari pengantar dari saya. Terima kasih semuanya, selamat mengikuti. Insya Allah saya juga mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga selanjutnya ke Kang Niwa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Ecep sudah diajak join kembali gitu ya di tahun ini. Memang rutin ini kalau saya tidak salah ketiga atau keempat gitu ya, ketiga mungkin karena Kesmas ID juga baru 4 tahun. Dan sifatnya siang hari ini kita sharing apa yang 4 tahun ini kami lakukan membangun Instagram Kesmas ID gitu ya, ataupun website Kesmas ID. Jadi kita tahu Kesmas ataupun kalau misalkan masuk ke instansi biasanya kita dominan menguasainya harusnya promkes gitu ya, promosi kesehatan. Nah, ilmunya punya gitu ya, kegiatannya banyak, tapi karena kita
kurang publikasi, kita kurang dokumentasi yang baik, packing event kegiatan kita juga kurang optimal. Jadi kegiatan Promkes tuh kurang menonjol gitu ya. Nah, setelah kita belajar hari ini, harusnya kita itu bisa mengakomodir kalau misalkan di puskesmas. Semua kegiatan puskesmas harusnya bisa diakomodir, ya, kita rangkum, kita kemas dengan baik, dan kita publikasi dengan baik juga. Tujuannya, satu, selain untuk edukasi ke masyarakat, yang kedua, menjadi lebih dekat dengan masyarakat, dan terakhir, bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat itu sendiri. Jadi 4 tahun ini saya dampingi kawan-kawan melalui workshop ataupun kegiatan webinar seperti ini. Satu hal yang kami lihat, masih banyak teman-teman yang update Instagram mereka ya baru sebatas update. Nah, ini yang jadi galau gitu ya. Padahal kalau dengan cara yang saya pikir tidak sulit juga, ya. Kemarin sempat ada yang tanya, ngerjain Kesmas ID, nungguin ngelola ini berapa jam sehari gitu ya. Saya buka data kemarin kurang lebih cuma 1,5 jam sehari ya interaksi di Instagram Kesmas ID, dan itu saya pikir cukup waktunya sama dengan rekan-rekan yang lain untuk menghasilkan follower seperti hari ini, untuk menghasilkan interaksi yang sama seperti hari ini. Karena waktunya 3 jam, saya coba mulai ya gambaran dasar terlebih dahulu, memahami algoritma Instagram itu sendiri ya. Jadi kita selama ini mungkin sering pakai Instagram, tapi boleh jadi kita nggak ngerti sebetulnya cara kerja ini mesin kayak gimana. Nah, dengan kita lebih tahu cara kerja si mesin, harusnya kita bisa lebih optimal ngelola Instagram itu sendiri. Jadi, jangan cuma update gitu ya. Nah, penting gitu ngerti algoritma Instagram. Kalau judul mah udah Sundanya, Kang. Penting apa enggak, itu tergantung dari tujuan akun Instagram yang dibuat. Atau tergantung motivasi pengelola akun Instagram. Nah, di sini, tujuan akun Instagram dibuat, ya, satu, untuk informasi kesehatan. Ada juga yang bilang bahwa akun Instagram puskesmas, akun Instagram komunitas gitu ya, biasanya teman-teman yang muda-muda ini pengen bikin startup gitu ya, pengen bikin komunitas gitu ya. Inovasi, bagian dari inovasi layanan kesehatan gitu ya. Apakah dia memang murni sebagai inovasi layanan kesehatan atau sebagai support. Kemudian branding ya, branding ini kalau misalkan klinik kesehatan. Jadi sebetulnya orang Promkes, SKN gitu lulus, nggak perlu ke ASN lah. Ilmu skill Instagramnya di-upgrade, sosial medianya di-upgrade, kita bisa tuh jadi sosmed spesialis. Nanganin branding klinik, nanganin branding instansi kesehatan, barangkali kurang lebih begitu. Karena kita tahu banyak sekali sekarang produk-produk kesehatan, klinik-klinik kesehatan yang secara pastinya mereka pakai sosial media untuk bagian dari branding dan marketing mereka. Nah, yang berikutnya, ini yang saya kasih bintang ya. Tujuan akun Instagram dibuat ya cuma formalitas pelaporan kegiatan mereka. Gitu. Jadi, akhirnya kalau terjebak dari formalitas pelaporan kegiatan, adanya cuma update. Kalau ditanya sama kampus, sudah update Instagram kita hari ini? Sudah. Jadi ketika jawabannya berhenti di sudah, ya sudah selesai gitu. Maka tidak ada inovasi lain lagi gitu. Karena cuma sebatas formalitas pelaporan. Yang bisa kita lihat adalah setiap ada kegiatan, maka pasti ada fotonya. Tapi ketika foto itu diterbitin, ya sudah hanya cuma foto, captionnya kadang kelupaan. Captionnya cuma mungkin 1 kalimat. Dan nggak ada embel-embel yang lain gitu ya. Ada foto, tapi fotonya sendiri nggak bisa cerita apa-apa gitu. Karena cuma asal jepret, habis itu asal upload gitu ya.
Kenapa asal-asalan? Ya karena cuma formalitas. Jadi 4 tahun ini kalau misalkan saya suruh lihat akun Instagram teman-teman, ya itu sebetulnya bisa dikategorikan dari beberapa item ini. Mana yang sudah melek, mana yang benar-benar care, mana yang masih ya sebatas formalitas. Nah, berikutnya juga nggak parah, agak mendingan sih, gitu ya, ikut-ikutan tren gitu ya. Kenapa bikin akun Instagram ya? Ikut-ikutan. Kenapa akan ikut-ikutan? Karena COVID, ya ini momentum. Karena COVID, semua instansi akhirnya melek sama media sosial. Ikut-ikutan tren, semua diposting, sampai yang terjadi adalah itu Instagram isinya, informasinya, data statistik COVID semua. Kayaknya nggak ada update kegiatan yang lain gitu ya, yang perlu diangkat gitu ya. Nah, jadi karena kita nggak ngerti cara pakainya gitu ya, akhirnya ikut tren gitu ya. Semua setiap perkembangan harus dipublikasikan, iya betul gitu. Tapi ya kan masih ada pos-pos lain juga yang sebetulnya kita bisa bisa angkat. Nah di sini ada nih pertanyaan ya, tujuan teman-teman bikin akun Instagram. Tujuannya apa? Karena dari situ bakal nentuin proses berikutnya. Ya, jangan sampai pertanyaan ini teman-teman jawabnya. Nah, kenapa bikin akun Instagram? Ya karena ada kuliah Pak Jeb gitu ya. Oke. Jadi tujuan Anda ya, itu menentukan cara Anda mengelola akun Instagram. Gitu ya. Pahami cara Instagram kerja supaya tujuan mudah dicapai dan kita tahu cara ngukur hasil. Nah ini saya cetak tebel, ya. Tahu cara ngukur hasil. Diskusi yang tadi ya, Kapus tanya sudah update hari ini sudah gitu ya. Dan dia nggak bisa bertanya lebih lanjut karena boleh jadi Kapus pun nggak ngerti cara ngukur hasil. Ada Promkes timnya lebih dari 1 orang. Ada PJ Promkes. Nah, si PJ Promkes sendiri boleh jadi nggak tahu cara mengukur kinerja hasil dari optimasi aktivitas Instagram yang dilakukan oleh timnya gitu. Jadi ketika kita nggak tahu cara mengukur, ya alhasil kita nggak bisa terlalu jauh berharap begitu ya. Ada yang bocor noise di saya? Oke. Apa sih maunya Instagram gitu ya? Apa sih maunya Instagram gitu? Instagram itu media sosial teman-teman. Ya. Fitur dasar penggunaannya itu gratis. Ya. Tapi Instagram itu juga bisnis, bukan program sedekah. Ya. Jadi Instagram juga butuh duit. Caranya gimana? Instagram itu dapat duit dari iklan, itu jelas. Nah, permasalahannya adalah gimana cara supaya orang mau pasang iklan di Instagram. Di Instagram, saya nggak ngomongin ngiklan ke akun ya endorse ya. Jadi ini kita ngomongin si mesin gitu ya. Nah, orang mau pasang iklan di Instagram, syaratnya ya Instagram kudu rame. Nah, rame itu artinya banyak yang aktif, banyak yang interaksi, dan puas sama fitur-fitur Instagram. Ya, jadi ini ngomongin mesin ya, bukan ngomongin iklan yang kita endorse ke akun lain. Bukan. Manfaat buat kita apa? Ya, lihat yang di dalam kurung. Banyak yang aktif, banyak yang interaksi, dan puas sama fitur IG. Artinya, ya, kita harus lebih fokus ngelola akun ini, ya, bikin kontennya, ya. Supaya apa? Ya, supaya konten kita juga aktif, ya, sehari nggak cuma sekali, gitu ya, seminggu cuma sekali, ya. Tapi kalau bisa sehari juga rutin, aktif, gitu. Kemudian like, ada komen, ya, ada share, ada save, ya. Kemudian kalau di story kita punya banyak fitur-fitur stiker yang bisa kita pakai, yang disiapin sama Instagram. Nah, jadi kalau kita melihat maunya Instagram, ya Instagram itu maunya kita fokus sama bikin konten. Ya, jadi nggak cuma asal terbit, upload gitu aja. Nih, kalau mau diresum gitu ya, maunya Instagram itu jangan cuma bikin akun doang dong.
tapi diupdate. Kenapa? Ya supaya Instagram dibilang rame. Ya, jangan cuma diupdate, tapi pikirin juga gimana cara kita dapetin like, comment, share, and save. Apa enggak? Buat Instagram apa? Berarti supaya user menganggap info yang ada di Instagram itu bermanfaat. Ya, jadi kalau kita nggak punya interaksi ya orang boleh jadi berpikir bahwa akun kita tuh akun sampah gitu ya, karena informasinya lewat begitu aja. Ya. Kalau kalian puas sama yang gratis, yakin nggak mau nyoba yang berbayar iklan. Ya. Jadi di sini sebetulnya maunya Instagram. Ya. Dan selama ini Kesmas Edi cukup dengan yang gratis, dan saya masih belum tergoda pakai yang berbayar. Nah, kalau mau dikupas, ada banyak sekali. Mudah-mudahan hari ini saya bisa sharing satu persatu gitu ya. Optimasi tentang akun Instagram itu sendiri, profil Instagramnya, kemudian optimasi hashtagnya, kemudian optimasi gambar videonya, optimasi bagian caption, story, IGTV, ataupun yang di IG Ads gitu ya. Oke. Algoritma Instagram ya sekarang ini fokusnya sama interaksi teman-teman ya. Audiens itu interaksi audiens sama konten yang kita bikin. Nah, jadi selain fokus sama konten ya dari interaksi yang ada, harusnya kita buka data statistik akun kita gitu ya. Dari sana kita baru bisa tahu apa kebutuhan audiens akun Instagram yang kita kelola. Sebelum saya lanjut materi ya, nanti barangkali ada 5-10 menit diskusi tentang poin-poin di sini gitu ya. Coba dijawab dulu ya, siapa yang Anda harapkan sebagai target pembaca? Mungkin teman-teman yang di Puskesmas boleh prioritas coba jawab dulu yang bagian ini gitu ya. Cek data analitik Instagram, siapa saja audiens Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga, cek jawaban Anda di slide ketiga. Tujuannya apa, dibikin ini Instagram, sudah relevan atau belum. Ya. Jadi ini dulu ya sesi materi pembuka dari saya. Bikin akun Instagram itu gampang ya. Bikin akun mah gampang gitu ya. Update kontennya itu buat saya sih mudah. Kalau ada template-nya, insya Allah hari ini kita kerjain. Nah, yang paling sulit adalah konsisten. Karena konsisten itu buat saya itu yang paling sulit. Ya, meskipun kalau dilihat barangkali di kita ini cukuplah 1,5 jam sehari untuk kita fokus bisa update bikin konten yang baik dari benar begitu. Baik, Kang Ejep, ini materi pengantar saya dulu. Saya kasih 5-10 menit ya, kita coba diskusi terkait dengan ini. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ada yang masih belum tahu cara akses data analitik Instagram atau enggak ya? Coba. Ada. Ada yang masih bingung? Yuk, yang bingung silahkan pakai room chat ya. Yang belum tahu siapa, saya pengen tanya, pengen tahu berapa banyak gitu yang akunnya nggak punya data analitik. Yuk. Saya belum tahu. Oke. Ada lagi? Ya kalau ada. Tahu, Pak. Ibu Fitrinya. Ya, siap-siap. Soalnya udah belum hafal. Iya, ya. Oke. Nah, oke, jadi udah ada 3 nih ya. Jadi sepertinya banyak yang belum bisa. Syarat kita bisa akses data analitik itu akun Instagram yang kita kelola harus dipindah jadi akun bisnis.
Jadi Instagram punya tiga pilihan jenis akun. Pertama akun personal, kemudian akun bisnis. Nah, akun bisnis ini yang bisa pasang iklan. Jadi supaya kita bisa pasang iklan, ya mereka kasih data analitik ke kita. Kemudian yang terakhir itu yang untuk konten kreator gitu ya. Nah, saya nggak begitu. Kalau lihat data analitik sama gitu ya. Jadi mungkin nanti ada di fitur, bedanya ada di fitur pembuatan kontennya. Jadi yang belum tahu, yang belum bisa akses data analitik, silakan coba cek ke setelan gitu ya. Kemudian cek akun, bagian akun, kemudian ada pilihan harusnya switch ke akun bisnis. Ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Ya. Yang pada ngetik saya juga belum tahu gitu ya. Nah, coba dicek dulu di pengaturan akun. Kalau sudah ketemu, boleh ketik lagi di Zoom ini, di room chatnya, sudah berhasil atau ada kendala. Baik, sambil nunggu yang lagi otak-atik settingan, barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi pertama ini, ya, tentang algoritma Instagram. Ya, ini kan baru teorinya, kita belum masuk ke prakteknya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Kang Ejep atau teman-teman yang mengelola, mahasiswa juga boleh, alumni boleh. Enggak? Ya, kalau akun pribadi ya, seperti Ya. kita personal dengan akun Institusi. Misalkan saya kan lagi buat nih prodi Kesmas. Pertama beda gak gitu kan? Kemudian cara optimasinya ya khususnya yang instansi seperti apa tuh? Oke. Jadi kalau yang tadi materi barusan di-sharing ke teman-teman itu umum. Jadi bisa dipakai untuk personal, bisa dipakai untuk bisnis, bisa dipakai untuk institusi. Jadi sifatnya umum. Nah, letak bedanya nanti ada di poin isi kontennya sebetulnya, Kang. Contoh. Kita lihat misalkan di foto profil, foto profil. Kalau misalkan institusi kayak kampus, itu enak, kan? Karena biasanya nggak banyak perbedaan, pasti logo institusi yang dipasang. Tapi kalau kita lihat puskesmas, kayak gitu ya, itu jadi dinamika gitu ya. Yang dipasang kalau logo puskesmas nanti susah karena semuanya sama. Ya. Ada juga yang pasang foto bangunan, ada yang pasang foto tim staf puskesmas, ada yang masang foto profilnya mungkin dia punya papan nama di bagian depan gedung gitu ya, itu yang jadiin foto profil. Dinkes juga sama gitu ya. Jadi memang kalau yang untuk institusi kayak puskesmas, dinkes, kita harus tanya apa yang melekat di benak masyarakat ketika disebut kata puskesmas. Contoh, yang paling identik yang mau kita angkat sebagai brand, ya, sebagai brand, itu mungkin ruang tunggunya. Ya berarti ketika kita sebut puskesmas, orang lebih identik sama ruang tunggu, ya nggak apa-apa, berarti ruang tunggu puskesmas, ya, yang di dalam kan biasanya ada nama pelang juga, nama gitu, itu yang jadiin foto profil. Atau misalkan sekarang karena sudah banyak yang puskesmas 2 lantai, itu yang mau diangkat sebagai brand, boleh juga gitu. Ada beberapa alternatif, tapi kata kuncinya adalah apa yang paling melekat di benak masyarakat ketika disebut nama puskesmas, disebut nama dinkes gitu ya. Kemudian terkait dengan personal, akun IG personal pun sama, karena sifatnya adalah personal branding, harusnya foto profil itu ya disesuaikan, kita pengen dikenal sebagai apa,
karena sekarang ini yakinlah kalau mau ngelamar kerja gitu bagi yang masih mencari pekerjaan ke depannya orientasinya, sebaiknya dari sekarang itu akun sosial media dikelola dengan baik, tinggalin jejak digital yang baik. Jadi foto profilnya ya harusnya yang mungkin profesional gitu ya. Kalau mau pakai seragam yang baik juga bisa kita angkat gitu. Nah, nanti bedanya di mana? Ada di profil deskripsi bio-nya kan. Nah, di situ kita pengen dikenal sebagai apa? Nah, yang jadi masalah adalah karena ini banyak generasi muda gitu, generasi Z katanya. Nah, jangan sampai keterangan deskripsi bio-nya itu yang terkesan alay gitunya, yang ya pengennya apa, kalau mau dibikin profesional teman-teman sukanya apa, sukanya nulis, fotografi gitu ya, videografi misalkan, sukanya apa, public speaking misalkan. Jadi sebenarnya ngebangunnya dari situ gitu. Nah, itu yang di profil bio nanti nyambung sama konten yang ada di feed. Jadi harus disesuaikan ke sana. Nah, bedanya per institusi sama yang personal lebih nanti ke keterangan yang ada di deskripsi bio-nya. Cuma deskripsi bio itu nggak saklek juga ya, Kang. Kalau yang personal mungkin cukup bikin sekali, kepake seterus. Tapi kalau misalkan yang institusi, dinas, puskesmas, itu dia bisa dinamis sebetulnya. Profil bio itu yang ini nih, teman-teman. Sebentar. Saya share, ini muncul. Oke, saya share ini ya, share layar ya munculnya. Nah, ini contoh puskesmas. Oke, ini puskesmas Kerangkeng, linknya. Nah, harusnya begini, layanan informasi ya dan konsultasi kesehatan puskesmas ya, kesehatan masyarakat Germas. Ini adalah hashtag. Idealnya di bio itu ada hashtagnya. Ya. Kemudian di sini link layanan kesehatan melalui WhatsApp. Ini harusnya ada link WA-nya. Dia masukin di website. Itu kalau dia klik masuknya langsung ke WA gitu ya. Oke. Kemudian kita coba yang lain ya. Nah, bandingkan dengan ini ya, dia kan berarti belum mengoptimasi bagian bio profilnya gitu ya, deskripsinya. Sayang sekali gitu ya. Nah, jadi kita lihat juga misalkan ini ya, Promkes. Prodi Kesmas tadi ya. Prodi. Nah, ini macam-macam. Ada yang modelnya seperti ini. Ada juga yang dia pakai untuk penerimaan siswa baru misalkan ya. Nah, informasi penerimaan. Ini sifatnya dinamis. Jadi nggak hanya sekali bikin, nggak boleh diotak-atik gitu ya. Ini penting. Jadi kalau untuk instansi, misalkan saya ambil contoh untuk puskesmas, bulan ini bulan imunisasi, ya disetel untuk imunisasi. Bulan depan kita punya promosi untuk stunting, geser lagi ke stunting. Bulan depan kita yang sekarang nih apa Hani ya kalau nggak salah ya, anti narkoba ya. Berarti kita setel bionya ke sana gitu. Jadi disesuaikan sama tematik-tematik bulanan. Itu boleh kok. Jadi fleksibel sekali. Nah, jadi ini gambaran bedanya yang tadi Kang Ejep, bedanya personal sama yang institusi. Gitu, Kang? Ada lagi dari teman-teman? Pak. Ya. Pak boleh minta screen-nya yang data analitik Instagram itu kayak gimana ya, Pak? Data analitik Instagram kayak gimana? Oke. Aktivitas itu.
Oke, data analitiknya kayak gimana? Ini nih, ada di Tampilannya. tampilannya. Saya share muncul ya. Ini materi nanti diskusi kedua kita. Tapi kita lompat dulu. Nah, namanya data insight. Ya. Jadi ada di menu sebelah kanan atas biasanya, nanti cari di bagian insight. Tampilannya data ini. Oh iya, Pak. Muncul sudah? Dengan siapa, mohon maaf? Dengan Silmi, Pak. Dengan sini ya. Baik. Jadi Barangkali ini data salah. insight. Baik. Data analitik tuh data insight ini ya. Ya. Jadi nanti kita bakal review mana data konten kita, aktivitas kita, sama audiens kita. Nah, baik, sekilas aja. Jadi pertanyaan terakhir saya tadi, ya, apakah sudah sesuai dengan audiensnya? Jadi kalau saya Kesmas ID target audiensnya itu usianya berarti ada di 18-24, itu mahasiswa. 25 sampai 34 dan 45 sampai 54 biasanya teman-teman profesional yang ada di institusi. Ya. Alamat kalau misalkan saya update ternyata audiens saya di 13 dan 17 itu berarti salah sasaran saya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan di Puskesmas juga harusnya nanti bisa kelihatan nih di sini ya. Gede 1824 atau 2534 itu pengaruh ke konten mana yang harus dibikin. Ya, gitu. Itu beda. Karena kalau 24 ke bawah remaja dan pasutri baru. Kalau kita ngomongin kesehatan ibu anak berarti yang tematiknya yang ke sana. Tapi beda dengan yang 35 44 ke atas. Berarti yang mendekati ke sana berarti kontennya pun pasti akan berbeda ketika kita bicara kesehatan ibu ataupun misalkan kesehatan reproduksi. Itu beda banget ke konten karena kita harus lihat audiensnya gitu ya. Nah, di sini juga sekilas mereka aktifnya jam berapa. Jadi sehari kita terbit cuma 3 kali, pilih waktu-waktu optimal di sini. Banyak perempuan atau banyak laki-laki itu kontennya berbeda sekali gitu ya. Kemudian nih dari sisi lokasi, nah, tempat saya itu Jakarta, Medan, baru Jogja. Ya. Jadi setelah acara ini mungkin mudah-mudahan Bandungnya naik gitu ya, jadi nomor 2 gitu. Ya. Oke, ini dulu. Sebelum saya masuk materi yang ini, saya pengen tanya dulu persiapan yang untuk tadi, untuk dasar ya, algoritmanya ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum paham karena masih belajar, iya nggak apa-apa. Jadi pertama puyeng dulu gitu ya, pusing dulu. Nanti setelah selesai barulah tambah pusing gitu. Saya Pak belum bisa. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ya, baik, Kang kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke. Siap, silakan Kang. Nah, ini kita ngomong teori dulu lah pokoknya. Kelihatan ya teman-teman semua. Kelas optimasi untuk manajemen konten Instagram materi kita hari ini. Nah, di sini kita bicara dulu tentang manajemen konten. Ya, fungsi manajemen secara umum itu pasti meliputi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada aksi dan ada evaluasinya gitu ya. Nah, serangkaian kegiatan di sini ya pastinya kegiatan untuk menghasilkan konten itu sendiri. Ya. Kegiatan perencanaan konten itu meliputi satu tema atau topik konten, yang kedua jenis konten, itu ada gambar, ada video, ada audio. Yang ketiga sumber konten, ada internal, ada eksternal, ada literatur. Nah, yang keempat waktu terbit konten. Jadi ini direncanain, jadi kita nggak bisa ngelola Instagram itu asal terbit, lepas gitu aja gitu ya. Tapi nggak pernah dipikirin rencana kapan waktunya terbit. Ya pokoknya pas kegiatan langsung terbit ya. Kalau kegiatannya terbit pagi, langsung diterbitin saat itu juga. Padahal kalau kita lihat analitik secara umum, Instagram itu makin malam makin hot. Ya. Jam 4 sore, jam 6 maghrib, jam 8 malam, jam 9 atau jam 10 malam itu interaksi paling tinggi ada di sono.
Bandingin sama kita terbitnya pagi. Resikonya apa gitu ya. Jadi pasti akan berbeda ketika kita terbit di waktu orang-orang sepi dan ketika kita terbit di waktu orang-orang semua pada kumpul. Ya, kan pasti efektifnya berbeda sekali. Soal waktu, ingat, kita cuma dikasih jatah 3 kali terbit. 3 kali terbit sehari. Kalau sehari bisa 3 kali terbit setiap hari, saya kasih jempol 2 lah gitu ya. Dan ini biasanya berat. Ya kalau nggak bisa 3, 2. Nggak bisa 2, minimal 1. Tapi harus setiap hari terbit 1. Diusahain. Ya. Makanya di sini saya bilang begini, Kesmas ID itu tidak setiap hari bikin konten, Kang. Tapi setiap hari kita terbit. Kenapa? Karena kita repost dari akun lain yang kita similar. Gitu ya. Jadi harus terbit meskipun bukan terbit punya kita sendiri kontennya. Ya. Tapi repostnya yang seperti apa? Repost juga nggak asal repost. Harus dipikir strateginya. Sumber konten, internal, eksternal, literatur. Contoh ini karena konten sebetulnya untuk instansi gitu ya. Puskesmas dalam hal ini. Kegiatan internal. Internal itu apa aja yang boleh dibikin, yang boleh diterbitin. Ya, contoh 1, apel pagi setiap hari Senin, boleh nggak Kang diterbitin? Boleh, selama captionnya betul. Ya, kasih foto cukup, jangan video. Nanti kalau misalkan pakai video gitu ya, saya ngerti nih, teman-teman bisa lihat video saya nggak? Itu ngambil videonya, geser, gerak terus gitu ya. Jadi orang yang lihat video orang apel pagi gitu ya, itu juga puyeng matanya gitu. Karena pengambilan gambarnya salah gitu, pengambilan videonya juga kurang tepat. Gitu. Jadi ketika bikin konten itu juga jangan selfie. Selfie dalam artian tadi, selfie itu maksud saya karena untuk laporan ya sudah gitu, orientasinya ke kitanya. Kan kita punya audiens, jadi sumber konten juga harus dipikirkan ketika kita terbitin buat audiens manfaatnya apa. Contoh, ketika kita publikasi apel pagi puskesmas, staf, manfaat buat masyarakat apa? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada, berarti kita tanda tanya, ini mau terbit apa enggak? Kecuali mungkin ada pesan-pesan yang memang kita mau angkat. Oh, apel pagi kaitannya dengan persiapan ini COVID, mau ada penyuluhan atau mau penyemprotan ataupun rapid test misalkan, ya, boleh aja gitu ya. Jadi nanti kaitannya sama di caption harus ada informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, eksternal itu contohnya kalau di puskesmas lintas sektor. Sumber kontennya adalah eksternal, kita bisa repost nih. Kegiatan screening, kita ngelibatin teman-teman polsek misalkan. Berarti kita nggak perlu terbitin bikin konten laporan kegiatan dari kita. Tapi mungkin polsek bikin kegiatan, itu yang kita repost. Contoh, kegiatan posyandu balita, itu bukan puskesmas yang bikin, tapi mungkin kader punya sosmed juga, mereka bikin kegiatan, mereka repost. Kita repost gitu ya. Pembekalan catin, calon pengantin, KUA, kan pembekalan mungkin di KUA atau misalnya di puskesmas, KUA-nya bikin konten, kita repost, itu berarti sumber kontennya eksternal. Ya. Balik lagi misalkan ke prodi Kesmas, Kang Ejet. Sumber eksternalnya siapa? Eksternal dalam arti eksternal akun ya Kang. Jadi misalkan dari teman-teman himpunan mahasiswa punya kegiatan, itu kalau memang relevan untuk prodi, ya bagian dari mungkin kegiatan kemahasiswaan, kita tinggal repost. Jadi nggak kita bikin sendiri, anak-anak bikin sendiri gitu kan. Nah kemudian misalkan ada kegiatan juga kerjasama sama dinas kesehatan, di situ ada narasumber dari kampus misalkan, ada publikasinya, sekali dari dinkes kita repost gitu. Nah, itu contoh sumber-sumber konten yang sifatnya eksternal. Eksternal namanya adalah kita repost. Repost ini lintas sektor itu sifatnya bisa vertikal ke atas, biasanya vertikal ke atas yang diambil ke Menkes, atau dinkes kota berarti ambilnya ke provinsi, ya. Kalau prodi berarti vertikal ke atas punyanya kampus yang secara umum, itu yang kita repost, atau vertikal ke bawah, ya punya kader, punya mahasiswa, gitu ya. Dan yang vertikal samping berarti prodi sebelah,
ya, atau tadi ya Polsek punyanya KUA atau KB misalkan. Kemudian literatur. Nah, literatur ini biasanya kita pakai untuk konten-konten yang sifatnya tips kesehatan. Ya, jadi sebetulnya ada 3 pilihan nih ya kalau teman-teman mau garis bawahi. Sehari kita itu bikin 3, dikasih jatahnya terbit 3. 3 itu kontennya apa aja, Kang? 1 internal, 2 eksternal, 1-nya literatur. Kalau misalkan nggak bisa terbit 3, toh 3 ini juga kita nggak bikin sendiri semua. Bikin berarti kan punya terbitan 2 sehari. 1 internal atau literatur, mana yang paling simpel kita bikin. Yang kedua adalah eksternal. Jadi 1 bikin sendiri, 1-nya repost. Jadi sehari nggak ada cerita, kita nggak punya 2 update di feed Instagram kita. Ya, jenis kontennya apa aja yang bisa dibuat? Ya macam-macam, ada gambar, infografis, ada video, ada audio gitunya. Nah, dan balik lagi di sini ada temanya apa, topik kontennya apa, kita sesuaiin. Teman-teman suka tanya ke saya nih, kenapa feed-nya Kesmas ID rada berantakan gitu ya. Beda sama yang lain, kadang dikelola dengan baik temanya, desainnya, dan lain sebagainya. Di saya nggak bisa pakai pola itu karena di sini saya ada eksternalnya. Ya, repost. Nah, kalau repost itu harus pakai aplikasi untuk repost. Jadi kita ngambil dari akun mereka dan betul-betul di repost. Repost itu berbeda dengan ini, teman-teman. Contoh, Prodi mau nge-repost kegiatan kontennya teman-teman himpunan. Caranya berbeda ketika gambar fotonya dari himpunan di-download dan di-upload ulang, kemudian di-tag. Ya, meskipun di situ ditulis repost, itu bukan repost, tetap jatuhnya adalah nandain orang gitu ya. Itu nanti di statistiknya bunyinya berbeda. Jadi ada pemahaman repost yang penting kita terbitin dan sertakan sumber, dengan yang betul-betul repost itu pakai aplikasi, nanti bunyinya berbeda di data statistik. Ya, mudah-mudahan di sini paham, tapi kalau nggak paham nggak apa-apa, harus sambil praktek soalnya. Nah, ini Kang Ejek, saya mau tanya, kita pesertanya berapa orang? Saya mau kasih tugas ini. Ya, buat nanti. Mic-nya diaktifin nggak? Berapa orang, Kang? Punten. Oke, yang wajib itu 48. Yang sedang ambil mata kuliah medsos, media. Media 48, berarti kita fokus ke 48. Saya ya, benar ya, 48 ya sih. 47 48. Baik, dari 48 ini teman-teman tahu nomor urutnya masing-masing, nggak masalah sih kalau misalnya bisa, pokoknya kita bagi aja gitu. 48 ini ada 4, berapa orang ya? 5, 10, 40, sekitar 7-an orang mungkin ya. 7. Ya, 4 benar ya. 4 tema ya? Iya, ada 4 tema gitu. Nah, ya. Ini teknisnya nanti saya kembaliin ke Akang aja ya pembagiannya teman-teman. Atau yang penting mah ada yang bikin konten hari ini, nanti ada yang kesehatan anak, ada yang remaja, ada yang bumil, ada yang lansia gitu. Ini dibagi rata ini, Kang, dibagi rata dari 48 bagi 4 itu. Iya, boleh gitu. Berarti enggak 7. Baginya gimana ya? 11. Hah? 11 mahasiswa 11 atau 12 mahasiswa. 12. Atau ditambahin itunya. Sama yang alumni gitu, atau ini mau ada tambahan deh, boleh kok, ini fleksibel aja supaya nanti kita punya konten agak banyak, kita bisa repost ke akun Prodi sama Kesmas ID kan, jadi nggak monoton kontennya gitu ya. Ada aja bumi lansia. Kalau kita, halo mahasiswa, kita punya berapa kelompok ya yang sudah jadi itu? Nggak tahu, Pak. Lupa lagi. Bikin lagi aja, Pak. Ini jarang tugas saya ya, jadi lupa kelompok. Lemot, Bang. Nggak kuliah-kuliah mah. Pak, bikin lagi aja, Kuliah di Pak. jalan gitu ya. 7 kelompok, Pak. 7 ya? 7 kelompok? 7 kelompok.
Oke, saya bikin 7 berarti ada 7 kelompok. Nanti diingat di kontak lah teman-temannya. Tambahin Kang, berarti temanya jadiin 7 coba Kang. Apa ya tambahannya ya? Ada saran gitu? Kenakalan remaja. Kesehatan anak, remaja, bumil, kesehatan lansia, kesehatan apa lagi nih? Lingkungan, ada lingkungan kan ya? Ada. Oke, kesehatan kerja mungkin ya? Kesehatan kerja. Nah, terus gizi mungkin ya? UKS. Gizi. Gizi aja deh ya, karena ada stunting, ada macam-macam tuh. Ya, gizi masyarakat. Oke Kang, ini ya kita tentuin. Ada 7, kelompok 1 sampai kelompok 7. Nanti coba dicolek-colek teman-temannya, saya dapat jatah yang tema apa. Ini buat kita bikin desain literatur nanti ya. Untuk Pak Ejeb dibagi sama Pak Ejeb aja tuh kelompoknya. Terus nanti bagian kelompok 1 bagian apa biar jelas, biar cepat. Kalau nungguin mahasiswa lagi lama. Sekarang aja langsung dibagi, Pak. Nah, gitu. Kemarin sih ada 7 kelompok. Yang kemarin. Ada yang punya catatan? Ada yang punya catatan 7 kelompok? Ada. Ada. Oke, sebutin. Bantu. Bisa biasanya bisa. Ada yang punya catatan? Ada. Lima kalau yang Ya, ini langsung saja. Jadi kelompok 1, kesehatan anak, kelompok 2, kesehatan remaja. Nggak ada, Pak, nggak ada catatannya. Yang punya siapa nanti di Ini ada, aku ada, Loren ada. Iya, Loren. Oh, ada ini guru cus. Kelompok 1. Apa disebutin namanya? diketik di chat aja, room chat. Chat sini. Nah, ketik di room chat ya. Saya lanjutin ya. Ya, kenal. Foto gimana? Di foto boleh, masukin ke grup aja, grup WA grup kalau gitu. Masukin ke grup. WA grup. Baik, saya lanjutin. Yang lain. Aku sakelompok jeung nu pinternya Loren, tong jeung nu ieu. Ada duka, iya Bapak pas saya tadi bagian. Muah, yang jeung nu pinter ah. Jadi tinggal nebeng. Mic-nya dimatiin dulu semua, saya lanjutin. Ya. Nanti tugasnya sendiri-sendiri. Jadi ini tugas sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing bikin, nanti terbitnya di akun masing-masing juga. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi setelah kita dapat tema sebetulnya dari sini. Nah, kalau misalkan kita bawa keseharian gitu ya. Boleh jadi ini kesehatan anak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, misal begitu. Ya. Nah, dari tema-tema ini kita catat dulu hashtag apa saja yang relevan, kemudian pilih 9 kombinasi hashtag terbaik. Buat desain tips kesehatan berdasarkan kelompok, tema, atau topik. Caranya gimana? Ini kita coba lihat ya. Nah, ini contoh tugas dari toko sebelah gitu ya. Bentar. Nah, ASI eksklusif ya. Nah, di sini captionnya dia udah masuk. Nah, ini kan sayang sekali ya. Hashtagnya dia cuma masukin 1, 2, 3, 4. Padahal kalau misalkan kita mau lihat hashtag ini sebetulnya apa aja yang relevan gitu ya. Ada hashtag. Kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa cari sebetulnya kaitannya dengan ASI eksklusif, ada nggak hashtag-hashtag lain yang relevan sama kita, atau caranya masuk ke sini ASI eksklusif ya. Di sini ada hashtag nih, ASI eksklusif itu 548.000, itu gede ya.
ASI eksklusif 6 bulan itu cuma 4.000 ya. ASI eksklusif 2 tahun 1.400 ya. Oke. ASI eksklusif ini biasanya juga relevan sama ibu hamil ya. Ya, konten-konten ASI, edukasi ASI ini kan bisa jadi dia cari ketika misalkan posisi masih hamil. Nah, ibu hamil sendiri di sini banyak ya yang relevan. Nah, kita cuma butuh 9 sebetulnya. 9 itu kalau bisa dicampur dari yang angka posnya banyak sama yang posnya kecil. Supaya ada nggak peluang konten yang kita muat ya, yang kita terbitin masuk ke top post. Jadi top postnya Instagram itu di sini kita lihat ada 9 post terbaik. Ya. 9 terbaik. Ini biasanya yang dapat interaksi paling banyak. Baru ini post terbarunya mereka. Ya. Jadi kalau kita pilihnya akun yang kecil-kecil, pastinya gampang lah kita bisa tembus gitu ya. Tapi kalau akunnya yang sudah banyak begini 1 juta ya agak susah. Ya, jadi harus cari akun-akun yang dicampur gitu ya, yang kontennya banyak sampai yang kontennya tadi masih sebatas ribuan. Oke, ini yang kaitannya dengan hashtag. Kita cuma butuh 9. Nah, nanti kita masuk ke bikin tips desainnya ya untuk literatur tips kesehatan sesuai dengan tema. Nah, kemudian untuk pengorganisasian, ya, kalau tadi masih di perencanaan konten, pengorganisasian ini meliputi sumber konten tadi ya, sumber internal, kolaborasi sama kampus, ya, kolaborasi sama PJUKM, PJUKP gitu ya. Kemudian mekanisme pelaporan kegiatan ya, terintegrasi dengan publikasi di sosmed. Jadi kampusnya juga harusnya support gitu ya. Nah, ini contoh dari Dinas Kesehatan ya, kegiatan internal. Pak, maaf potong, nanti boleh minta nomor WA-nya Pak di-share di grup ya Pak. Takutnya saya kurang paham, nanti bisa nanya langsung gitu. Boleh, kan kita ada di grup ya. Saya juga ada di situ. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita sharing di sana. Kemudian kegiatan pengorganisasian, ya, konten meliputi sumber konten sendiri, ya, eksternal tadi sekilas kita sudah. Nah, ini contoh dari postingan Puskesmas Culamega ya, dari Tasik. Tasik enggak, kalau nggak Tasik Garut. Tasik Malaya ya. Kabupaten Tasikmalaya. Jadi dia nggak bikin sendiri, tapi dia repost ya. Repostnya dari pemerintah desa nih ya, Bojong Sari Culamega. Dan penyerahan APD dari, ini juga di-tag juga ya, dari Tagana ya, Tasikmalaya. Nah, yang konten seperti ini buat saya lebih menarik. Kenapa? Karena sifatnya kita keroyokan. Jadi bikin interaksi itu nggak cuma sendirian, tapi semua terlibat gitu ya. Dari puskesmasnya nge-repost ya, muncul di puskesmas, muncul juga, mereka juga pastinya kan merasa terapresiasi ya dari pemerintah desanya. Wah, muncul nih di puskesmas gitu. Jadi sebetulnya dengan kita repost, kalau kita ngambil dari yang vertikal di bawah, itu bagian dari apresiasi juga ke masyarakat ya. Kemudian di sini ada penyerahan APD Tagana Kabupaten, berarti kita vertikal ke atas. Jadi ini menarik buat saya karena atas sama bawahnya mereka tarik, mereka tandain semua gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia pakai hashtag 8. Kenapa sih harus 9? Terlalu sedikit hashtag, dia performanya juga kurang optimal. Kemudian terlalu banyak hashtag juga nggak optimal. Nah, Instagram itu kasih jatah ke kita 30 hashtag. Dari pengalaman Kesmas Teddy ya, ketemunya di 9 hashtag. Ya. Kemudian ini ya, pengorganisasian kontennya, pembuatan konten, ya, pengumpulan materi. Ya, kalau di instansi puskesmas atau di Dinkes tadi ya, harusnya
jelas gitu, kegiatan dalam gedung, luar gedung, mana materinya, ya, mana foto kegiatannya. Kemudian mereka juga yang harusnya bikin report sederhana tentang 5W1H kegiatan yang dilaksanakan masing-masing. Nah, kalau misalkan di kampus pun sama, ya, jadi harusnya misalkan dari kegiatan dosen, kegiatan mahasiswa, ya, ditampung terlebih dahulu, ya, kegiatannya, kemudian masuk ke dosen filter, masuk ke Kaprodi, mungkin baru terbit ke website ataupun terbit ke media sosial. Jadi di tugas kita sebetulnya lebih ke editing gambar atau video, masukin ke captionnya dan proses terbit, ya. Ini perlu dikomunikasi. Kalau sendirian gimana, Kang? Nggak apa-apa, harusnya bisa juga. Tapi kalau banyak kan pastinya lebih efektif pembagian tugasnya. Ya, untuk aksi sendiri, ya, di sini yang perlu direncanakan baik-baik memang tadi, kapan waktu terbit, mau langsung terbit atau kita pakai scheduling. Kemudian hashtagnya tadi, ya, yang mau dimasukin apa. Nah, kalau misalkan ini hashtag, balik lagi ke materi ini, harusnya kita sudah punya catatan, ya. Hashtag kesehatan anak yang dipakai 9, remaja 9, umil 9 itu lagi. Gitu. Kemudian, nah nih, list akun yang perlu ditandain gitu ya. Jadi harusnya ya mungkin yang baru ini mungkin juga udah ada, dosennya ditandain, prodinya ditandain, kampusnya ditandain gitu ya. Kalau yang di puskesmas berarti biasanya yang ditandain dinkesnya ditandain. Dan menurut saya orang-orang yang terlibat di dalam foto, kalau memang mereka punya akun, boleh juga mereka ditandain juga. Nah, setelah terbit, ya harusnya dipantau interaksinya. Interaksinya gimana? Setelah 1 menit terbit, setelah 5 menit terbit, dan setelah 1 jam terbit. Ya, biasanya saya pantau sampai di 1 jam pertama. Kalau bagus, ya berarti sudah gitu. Kalau masih kurang optimal, biasanya saya otak-atik hashtag, ya, otak-atik lagi di bagian captionnya. Nah, evaluasi konten itu di sini tadi ya. Setelah 1 jam gimana? Nah, ini sekilas. Kalau kita setiap hari pantau, harusnya yang jadi indikator adalah pertumbuhan follower. Jadi, teman-teman mungkin lebih tertarik pertanyaan yang paling sering masuk ke saya, gimana sih sebetulnya caranya nambah follower? Nambah follower itu bukan follow dan unfollow gitu ya. Nggak bakalan nyampe gitu, mau ngejar 1000 juga. Jadi nambah follower itu kuncinya ada di konten, kuncinya ada di hashtag. Fungsi si hashtag itu adalah mempertemukan kita dengan orang yang belum kita kenal, mempertemukan kita dengan orang yang nggak follow kita, ya kita ketemunya dari hashtag. Karena itu penting sekali riset hashtag apa yang mau benar-benar efektif sama kontennya kita, ya. Bentuk kontennya seperti apa itu penting. Jadi fokus aja ke konten, insya Allah nanti grafik followernya juga bisa bertambah gitu ya. Nah, nih masuk ke data insight ya, mungkin teman-teman nanti bisa cek satu-satu. Top lokasinya mana? Contoh, kalau misalkan prodi DHB, ya harusnya top lokasinya Bandung. Nah setelah Bandung apa? Top lokasi kota berikutnya. Dari situ kita bisa lihat sudah betul belum cara kita kelola. Nah, kampus DHB mau ngebidik areanya yang potensial mana misalkan. Oh area Garut Selatan misalkan, Tasik daerah Tasik misalkan. Atau mau ngambil daerah ke barat misalkan Bandung ke barat. Nanti dilihat dari situ kota-kotanya. Ya. Usianya ya, kalau usia berarti kalau prodi harusnya bukan profil audiennya bukan sama kayak Mas Edi, itu harusnya mungkin lebih banyak di anak SMA dan anak kuliah karena potensialnya ada di usia-usia yang sebelumnya gitu ya. Gendernya gimana, aktivitas harian jam followernya seperti apa. Nah kalau misalkan untuk kampus harusnya yang tinggi idealnya
itu ada di 13 sama 17 usianya. Kenapa? Karena calon, ya kita sebut mungkin calon marketnya ini ya, calon konsumennya. Harusnya bisa besar di usia 13 dan 17. Ya, kalau memang Instagramnya mau diposisikan sebagai sarana marketing. Tapi kalau misalkan hanya untuk publikasi umum biasa, ya boleh jadi kurang lebih dengan data punya Kesmas ID. Ya. Oke, ini ya data insight-nya harus cek satu persatu. Nah, kalau ini aktivitas harian, ya harinya bisa teman-teman klik, ya, jam berapa saja, gitu ya. Nah, kemudian karena kita terbit sehari mungkin katakan 2. Saya jarang sekali terbit di rentang 2 jam. Jadi kalau misalkan mau siang terbit 1, nanti malam atau sorenya 1. Ya, di atas 4 jam. Itu baru terbit lagi. Kenapa sih? Karena kalau terlalu rapat itu biasanya mengganggu performa sebelumnya. Atau kalau terlalu rapat, yang postingan sebelum dapat performa lebih baik, postingan yang keduanya jadi kecil. Karena mesin lagi ngebooster yang sebelumnya. Nah, ini aktivitas konten. Kalau ini audien ya, ini konten. Jangkauannya gimana, impresinya gimana, visit profil gimana, klik websitenya seperti apa. Interaksi konten itu macam-macam ya. Sorry. Nah, tapi paling enggak ini yang biasanya kita lihat. Kontennya di sini nih, di filter. Saya lihat yang bagian ini ya. 3 bulan jangkauannya paling banyak, konten seperti apa. 3 bulan yang dapat engage-nya paling banyak. Engage itu biasanya like sama komen ya. Like-nya gimana? Mana yang paling banyak dapat like? Mana yang dapat komen paling banyak? Kalau komen paling banyak, itu buat saya lebih menarik. Harusnya dibikin lagi dan dibikin lagi gitu ya. Nah, kemudian ini mana yang dapat disimpan lebih banyak. Konten yang sifatnya edukasi, biasanya karosel, dia punya peluang disimpan lebih banyak karena dinilai lebih bermanfaat gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya viral, share begini ya biasanya yang memang ya ada yang misalnya ini konten hiburan, ada yang memang sifatnya lebih situasional gitu ya. Agak sulit diprediksi kalau yang viral begini. Tapi kalau yang kita mau cari konten yang mau disimpan lebih mudah. Komen itu lebih mudah karena ada pancingannya. Ya. Evaluasi konten yang barusan ya itu nanti terkait dengan ini perencanaan konten berikutnya. Jadi isi pesannya apa, captionnya apa, diksinya gimana, diksi kalimat, pilihan katanya begini. Kita mau iklan KB misalkan ya, nah, KB. Kita mau ngebidik kalau segmen kita ke laki-laki pasti berbeda diksinya dengan ke perempuan. Pilihan katanya berbeda. Kita mau iklan tentang kampanye anti rokok. Kita mau ngebidik si pelaku rokok, orang tuanya, katakan. Atau misalkan pelaku rokok remaja. Kita mau ngebidiknya iklan ini ditunjukin ke pasangan, ya mungkin pacarnya gitu, yang ngerokok, lakinya kan. Berarti ngebidik ke perempuannya. Diksinya pasti akan berbeda. Ya. Kemudian hashtag, geotagging. Geotagging itu ketika kita terbit, masukin. Nah ini contoh juga, Kesmas ID itu base-nya di Jogja, tapi setiap terbit geotaggingnya selalu Jakarta, kadang-kadang Surabaya, kadang-kadang kita coba Medan, ya, kadang-kadang kita geotaggingnya tembak ke kampus, itu pasti pengaruh. Geotagging itu sama mesin Instagram dia bilang begini, misal kita terbit geotaggingnya Stikers DHB Bandung, kita bilang sama Instagram, kalau kita bisa ngomong sama mesin, kita cuma pengen bilang ini, hey, Sin, tolong postingan ini diprioritasin buat orang-orang yang pernah interaksi di kampus ini, gitu. Jadi radius itu pertama, kemudian orang-orang yang pernah interaksi dengan kampus ini. Jadi ada prioritas dengan geotagging. Jadi kalau misalnya untuk kampus tadi, Prodi mau ngebidik mahasiswa dari Garut, ya
berarti geotaggingnya pakai Garut. Kita mau ngebidik dari Cianjur, geotaggingnya bidik ke Cianjur. Ya. Nah, kalau puskesmas juga sama, geotaggingnya gimana? Ya kalau kita kerja sama-sama bidik masyarakat ya biasanya dimasukin jangan kotanya tapi langsung spesifik ke kecamatan. Ya, geotaggingnya di mana? Masukin nama kecamatan atau masuknya. Ya. Kemudian masukin juga misalkan dengan lintas sektor di desa mana, ya udah spesifik desa itu. Nah, nanti si mesin biasanya akan optimalin ke wilayah itu. Ini sekilas sampel, misal mau dibuat jadwal ya perencanaan konten. Kalau dibikin teori kurang lebih begini, tapi kalau sulit ya yang penting konsisten aja seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi contoh, di sini saya cuma bikin target sehari cuma 2 kali posting ya. Mungkin ini Bu Fitri dan teman-teman tadi yang di Puskesmas. Hari Senin ada konten yang pengen untuk jangkauan, itu tips kesehatan video. Bentuknya video, tips kesehatan untuk balita misalkan. Kemudian konten keduanya interaksi, itu main tebak gambar untuk balita segmennya. Ya. Misalkan balitanya apa nih? Tebak gambar soal MPASI gitu ya. Hari Selasa, karena dia sifatnya hanya jangkauan, kegiatan dalam gedung, ya macam-macam kan, dalam gedungnya apa gitu. Akuisisi ini goalnya akuisisi, berarti kita dapat data klien, ya. Jadwal konsultasi dengan dokter atau jadwal poli, ya, via online karena dengan COVID pasti beberapa teman-teman juga punya layanan online, ya. Untuk layanan konsultasi bisa via email atau via WA. Nah, ini berarti kita dapat akuisisi data di sini. Hari Rabu punya kegiatan lintas sektor misalkan, ya. Kemudian yang kedua akuisisi lagi, misalkan di sini bikin webinar, ya. Kalau IG live kemudian live YouTube, dia tidak masuk akuisisi. Kenapa? Karena kalau webinar pasti kasih data email, ya, untuk pendaftaran registrasi. Tapi kalau IG live YouTube, dia jatuhnya ke jangkauan karena ya orang kita live, ya ada yang lihat syukur, nggak ada yang lihat ya sudah gitu ya. Jadi ke jangkauan. Kemudian Kamis keluar gedung, ya kalau ini tadi dalam gedung, di sini interaksinya pakai infografis. Hari Jumat baru nih IG live, kita pakai kuis, ya. Hari Sabtu, ya ini ada podcast, dan di sini kita punya download ebook. Nah ini contoh kalau misalkan mau dibuat rencana. Ya, jadi ini padat banget nih kegiatannya, ya di sini. Sekali lagi kalau kita nggak bikin berarti kita harus bisa repost. Ya, repost dari siapa? Ya repost dari teman-teman pelaksana di dalam ataupun luar gedung kegiatannya misalnya. Atau misal di kampus ya kita repostnya dari dosen misalkan. Nah, ini yang harus kita lihat. Oke, ini tadi sudah dibagi ya temanya, hashtagnya nanti kita lihat satu-satu, praktek dulu. Nanti kalau udah terbit baru kita bisa evaluasi hashtag yang dipakai teman-teman. Cek jenis konten favoritnya, tadi sudah sekilas dikasih contoh. Nah, kalau sudah ada, sebenarnya kita bisa copy caption atau hashtag yang ada di top post. Ya, top postnya itu ada 9, kita pilih salah satu yang relevan. Kita bisa ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Kemudian kita tinggal cek interaksinya gimana, buat listnya seperti apa. Oke, jangan cuma update, ya, tapi direncanain yang baik supaya konten kita juga mau aktif. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau enggak, kita langsung masuk ke praktek desain.